salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Aset ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi pemanfaatan model manajemen persediaan yang efektif pada masa pandemi COVID-19 yang diberikan oleh Bapak Arding Doloksaribu, SEMSI. Dalam makalah kami ini, kami telah mengkritik jurnal dengan mengambil jurnal utama yang berjudul An Alternative Analysis of Inventory Cost of Just-in-Time and Economy Order Quantity Purchases. Semoga dengan video kami ini, teman-teman dapat lebih mengerti ya tentang materi ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan juga saran, dapat diisi di kolom komentar ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Nama saya Rebecca Tarisa Semangunsong dengan NPM 18510262. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari kritikal jurnal kami. Manajemen persediaan merupakan salah satu masalah yang paling penting dalam bidang usaha manufaktur. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, manajemen persediaan produk harus benar-benar dicermati dengan baik. Hal tersebut perlu diwaspadai, mengingat pandemi ini tidak tahu kapan akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, agar manajemen persediaan tetap terjaga, pebisnis perlu menata ulang, memilah dan memilih mana yang dapat digunakan untuk jangka panjang dan mana yang dapat digunakan untuk jangka pendek. Untuk menentukan besar persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yakni tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, diperlukan model yang tepat, yaitu model yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan untuk produksi dan kapan seharusnya pemesanan dilakukan kembali. JIT atau Just in Time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan tersebut dibutuhkan dalam proses produksi. JIT atau Just in Time dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan yang seefisien mungkin dengan menghapuskan semua jenis pemborosan dalam kegiatan proses industri sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. EOQ atau Economic Order Quantity digunakan untuk menentukan kualitas pemesanan persediaan yang meminimumkan biaya dan membandingkan biaya persediaan di bawah rencana pembelian Just in Time atau JIT dan rencana pembelian kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ, cenderung mendukung pembelian EOQ dalam situasi di mana permintaan tahunan persediaan cukuplah besar. Berargumen bahwa model biaya ini kekurangan komponen biaya dinamis yang melekat di hampir semua rencana pembelian JIT atau Just in Time. Nama saya Depi Lasria, NPM 1851 0319. Dalam mengerjakan makalah ini, kami menggunakan judul utama dengan judul An Alternative Analysis of Inventory Cost of JIT and EOQ. Dalam jurnal ini membahas beberapa model teoritis yang dapat menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan, yang dapat membatasi penggunaannya di masa mendatang jika komponen model yang relevan tidak diperlukan untuk memahami revisi model yang kami usulkan dalam makalah ini. Landasan teoritis. Landasan teori yaitu konsep persediaan. Yang pertama, menurut Jones dalam bukunya Kinderjens King Cow Mark G pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa sebagian besar model persediaan mengabaikan informasi biaya yang relevan dan penting, terutama yang berhubungan dengan penyimpanan persediaan dalam persediaan. Yang kedua, menurut Doloksaribu dalam bukunya yang terbit pada tahun 2020, tujuan utama pengendalian persediaan adalah agar perusahaan selalu mempunyai persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam spesifikasi atau mutu yang telah ditentukan sehingga kontinuitas usaha dapat terjamin atau tidak terganggu. Persediaan tradisional EOQ. EOQ merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dari pesanan dan penyimpanan. Model EOQ berkaitan khusus dengan jumlah persediaan pengamanan atau safety stock dan titik pemesanan kembali
atau reorder point. Dalam bukunya Dolok Saribu pada tahun 2020, asumsi yang harus dipenuhi EOQ adalah yang pertama, kebutuhan satu periode dapat diketahui. Biaya pemesanan setiap kali pesanan sama. Biaya pembelian setiap unit sama selama satu periode. Biaya pemeliharaan sama. Pemakaian persediaan setiap hari sama. Persediaan kontemporer, JIT dan TOC. Menurut Dolok Saribu pada tahun 2020, tekanan persaingan menyebabkan banyak perusahaan telah meninggalkan model EOQ dan beralih pada pendekatan just in time. Pendekatan just in time ini memiliki dua tujuan strategis, yaitu untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki daya saing perusahaan. Perkenalkan, nama saya Lila Sumaida Betaito, NPM 18510261. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai langkah penelitian. Kritik awal di kedua sisi masalah metode mana, yaitu model berbasis EOQ atau JIT yang terbaik untuk digunakan menunjukkan kelemahan menangkap informasi biaya yang relevan untuk membangun model. Banyak peneliti menunjukkan bahwa JIT akan menjadi pendekatan pembelian yang mengutamakan biaya untuk manajemen persediaan. Peneliti lain memiliki kekhawatiran bahwa EOQ dan JIT mungkin tidak dapat dibandingkan karena masalah biaya. Jondes menyatakan bahwa sebagian besar model persediaan mengabaikan informasi biaya yang relevan dan penting, terutama yang berhubungan dengan penyimpangan persediaan dalam persediaan. Panjel mengembangkan serangkaian model inovatif yang dapat digunakan untuk membandingkan secara langsung sistem EOQ dan JIT untuk menentukan mana yang terbaik dalam struktur biaya tertentu dan pada tingkat permintaan tahunan tertentu. Hensel juga menunjukkan bahwa terlepas dari struktur biaya organisasi, pembelian inventaris JIT hanya disukai pada tingkat permintaan tahunan yang rendah. Secara khusus, dia menunjukkan bahwa pada tingkat permintaan tahunan tertentu, keuntungan biaya pembelian EOQ akan selalu lebih disukai daripada sistem pembelian JIT. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, dan kedua, literatur atau studi kasus. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pernyataan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Literatur dapat diartikan sebagai rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Literatur dapat berupa buku atau berbagai macam tulisan lainnya. Kekuatan jurnal utama. Jurnal utama memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan, mengapa dibuatnya jurnal ini, sampai menjelaskan alternatif biaya persediaan, pembelian just in time, dan EOQ. Dalam jurnal utama, pengembangan serangkaian model inovatif digunakan untuk membandingkan secara langsung sistem EOQ dan just in time untuk menentukan mana yang terbaik dalam struktur biaya tertentu dan pada tingkat permintaan tahunan tertentu. Dalam setiap jurnal, sangat diharuskan memiliki informasi yang sangat jelas dan mudah untuk dimengerti, karena itu akan memudahkan para pembaca untuk mengerti akan informasi yang disampaikan. Dalam jurnal utama, An Alternative Analysis of Inventory Cost of Just-in-Time and EOQ Purchasing memaparkan secara jelas dan lengkap, mulai dari pendahuluan atau latar belakang, dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal ini, sampai alternatif biaya persediaan pembelian just-in-time dan EOQ. Dalam jurnal utama dijelaskan rencana pembelian just-in-time dan rencana pembelian kuantitas pesanan ekonomi cenderung mendukung pembelian EOQ dalam situasi di mana permintaan tahunan persediaan cukup besar. Model EOQ secara sistematis menentukan ukuran pesanan dan frekuensi pesanan berdasarkan meminimalkan biaya. Di dalam jurnal utama, peneliti berusaha mengembangkan model inovatif yang dapat digunakan untuk membandingkan secara langsung sistem EOQ dan just-in-time untuk menentukan mana yang terbaik dalam struktur biaya tertentu dan pada tingkat permintaan tahunan tertentu. Fajl dalam Skirdenas King Chow March J21 menunjukkan bahwa terlepas dari struktur biaya organisasi, pembelian inventaris just-in-time hanya disukai pada tingkat permintaan tahunan yang lebih rendah. Secara khusus, menunjukkan bahwa pada tingkat permintaan tahunan tertentu, keuntungan biaya pembelian EOQ akan selalu lebih disukai daripada sistem pembelian just-in-time. Adapun kelemahan dalam jurnal utama adalah sebagai berikut. Pertama, penjelasan dalam jurnal utama kebanyakan melakukan perbandingan asumsi peneliti terdahulu. Dalam jurnal utama, penulis terlalu terfokus dalam pendapat-pendapat para ahli sebelumnya, sehingga menyebabkan muatan teori terlalu berlebihan.
penjelasan maupun cara penyelesaian menggunakan rumus-rumus yang telah disediakan dalam jurnal utama cenderung lebih mengarah pada perbandingan asumsi-asumsi peneliti terdahulu sebagai alat pendukung penelitian tersebut. Yang kedua, dalam jurnal utama tidak memberitahukan sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Dalam jurnal utama tidak memberitahukan sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh di jurnal pembanding. Jurnal utama masih kurang jelas memaparkan sumber data tersebut dibandingkan dengan jurnal yang berjudul Penerapan Manajemen Persediaan pada CV Indopis Manado. Peneliti menggunakan dua jenis sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data tidak disebutkan dan dijelaskan. Seperti halnya yang kita ketahui dalam melakukan suatu penelitian, peneliti harus menyebutkan dan menjelaskan teknik pengumpulan data apa yang kita gunakan dalam mengumpulkan data-data informasi yang hendak kita sajikan dan untuk meyakinkan kebenaran yang penulis kemukakan kepada pembaca. Pada jurnal utama, metode penelitian yang digunakan tidak secara jelas disampaikan, sementara dalam jurnal pembanding disebutkan dan dijelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan. Saya Ridho Ruspan Petra Sihombing, NPM 18510309 akan melanjutkan pembahasan kami mengenai kekuatan dan kelemahan jurnal pembanding kami. Yang pertama itu kekuatan jurnal pembanding. Perbandingan metode EOQ dan JIT dalam menganalisis pengendalian persediaan bahan baku. 1. Memaparkan dengan rinci mengenai definisi beserta rumus dan keterangan metode persediaan, yaitu metode Economic Order Quantity atau EOQ dan metode Just in Time atau JIT. Yang kedua itu dalam mencapai persediaan yang optimal, perusahaan dapat menggunakan metode Economic Order Quantity. Menganalisis persediaannya dengan menggunakan model EOQ karena model perhitungan ini paling sederhana. Yang ketiga, memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang biaya persediaan yang jelas. Yang keempat, memiliki landasan penelitian yang jelas karena didasarkan pada sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Yang kelima, dalam jurnal tersebut, peneliti mengklasifikasikan sistem persediaan dengan metode analisis ABC, lalu menentukan EOQ, menentukan safety stock, dan menentukan reorder point pada masing-masing item persediaan. Selanjutnya, kelemahan jurnal pembanding. Yang pertama, teknik pengumpulan data dalam jurnal tersebut. Peneliti tidak memaparkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di jurnal. Yang kedua, dalam jurnal pembanding, tidak dijelaskan dengan rinci angka-angka yang timbul dalam jurnal tersebut. Selain itu, pemaparan mengenai teori JIT lebih banyak dibandingkan menjelaskan dari mana perhitungan tersebut terjadi. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Dalam jurnal pembanding, jenis dan sumber data tidak dijelaskan lebih detail, apa itu data primer dan data sekunder. Kesimpulan, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Mengatur jumlah persediaan, jika persediaan terlalu banyak maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan, dan jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, apalagi di masa pandemik sekarang, yaitu COVID-19. Setiap bisnis usaha terkena dampak negatif yang dihasilkannya, sehingga semua pelaku bisnis harus mengubah skema persediaan yang paling efisien dan tentunya meminimalis pengeluaran yang diakibatkan dari sistem persediaan. Sistem pembelian JIT hampir selalu menjadi pendekatan yang lebih disukai untuk manajemen pembelian. Secara khusus bahwa pada tingkat permintaan tahunan yang sangat tinggi atau pada tingkat yang lebih rendah dengan harga per unit lebih jauh tinggi daripada di bawah sistem EOQ. Sistem JIT akan tetap menjadi sistem pembelian yang lebih hemat biaya. Pemodelan ulang selanjutnya untuk memasukkan kategori lain dari komponen biaya EOQ atau JIT memberikan dukungan tambahan untuk pernyataan bahwa sistem pemesanan JIT dalam banyak kasus akan lebih unggul daripada sistem pemesanan EOQ.
saran dari kelompok kami adalah sebaiknya jurnal ini dapat lebih menambahkan beberapa contoh sehingga pembaca itu dapat lebih paham mengenai manajemen persediaan model EOQ dan GIT. Lalu, ada baiknya jika diberikan juga penjelasan terhadap grafik ataupun gambar sehingga pembaca dengan mudah dapat mengilustrasikan kasus yang terdapat dalam jurnal. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna sehingga kami masih banyak kekurangan baik dalam penjelasan materi telah kami paparkan. Oleh sebab itu kami sangat diharapkan kritik atau saran setiap pembaca untuk lebih melengkapi makalah ini. Demikian hasil diskusi kami. Saya mewakili kelompok Aset mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ardin Doloksaribu yang telah membimbing kami dari awal pembuatan makalah hingga video kami selesai. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.